Oke, sebelum kita bahas tentang termogravimetric analysis, mari kita lihat dulu hubungan antara panas dengan materi. Heat atau panas adalah bentuk energi yang dapat ditransfer dari satu materi ke materi lainnya sebagai objek dan dinyatakan dalam satuan kalor. Sedangkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dinyatakan dalam satuan Kelvin menurut standar internasional. Kalian pasti sudah tidak asing dengan gambar ini. Ya, gambar ini adalah proses penjemuran yang tujuannya untuk mengawetkan makanan. Dengan penjemuran, kadar air di dalam makanan akan berkurang karena air tersebut berubah menjadi gas dan menguap ke udara. Oleh sebab itu, makanan akan lebih tahan lama dan lebih mudah disimpan karena masanya pun menjadi lebih ringan. Fenomena-fenomena ini yang mendasari suatu teknik analisis yang disebut analisis termal. Analisis termal merupakan pengukuran perubahan sifat fisik materi sebagai fungsi temperatur dalam suatu program yang terkendali. Analisis termal disebut juga analisis panas. Sifat fisik yang dimaksud di dalam analisis termal melingkupi perubahan temperatur, perubahan massa, perubahan sifat mekanik, dan perubahan entalpi. Jadi, kurva yang dihasilkan dalam analisis termal adalah kurva hubungan antara sifat fisik materi dengan temperatur. Karakteristik suatu materi dapat kita ukur besarnya melalui perubahan fisik yang terjadi akibat panas. Karakteristik tersebut melingkupi sifat fisik, kemudian termodinamikanya, dan sifat kimia dari materi tersebut. Dalam pengukuran, analisis termal memiliki beberapa jangkauan temperatur yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan metode yang digunakan. Berikut adalah contoh beberapa metode analisis termal berdasarkan sifat fisik yang diamati. Nah, jadi sudah jelas kan bahwa metode analisis termogravimetri adalah salah satu metode analisis termal, di mana sifat fisik yang diamati adalah perubahan massa dari materi. Dalam analisis termogravimetri, perubahan sifat fisik yang diamati adalah perubahan massa dengan fungsi temperatur atau waktu yang dilakukan dengan thermobalance atau timbangan termal. Timbangan termal sendiri adalah kombinasi dari timbangan mikroelektronik yang digabungkan dengan tungku dan dijadikan satu dengan pengatur temperatur. Selanjutnya kita bahas instrumentasi TGA. Yang pertama adalah tungku. Tungku digunakan untuk memanaskan sampel, dilengkapi dengan sistem pemanas dan sistem jaket sebagai pendingin. Yang kedua adalah cawan wadah sampel yang disanggah dengan suatu batang yang ditempeli termokopel. Keduanya memiliki sifat tahan panas. Peningkatan temperatur pada sampel akan dideteksi oleh termokopel, kemudian masuk ke dalam sistem pembacaan. Pemanasan akan dilakukan dengan temperatur yang sudah terprogram. Timbangan. Pada contoh ini digunakan timbangan top loading. Sistem timbangan dilengkapi dengan sistem kompensasi serta sistem optik di dalamnya, yang berfungsi mengembalikan posisi batang penyangga cawan sampel ke posisi semula setelah terjadi dekomposisi sampel. Besarnya kompensasi akan sebanding dengan besarnya massa dari bagian sampel yang hilang atau bertambah. Yang terakhir adalah pengendali atmosfer. Pengendali atmosfer ini digunakan untuk mengatur atmosfer gas selama pemanasan atau untuk mengatur gas-gas yang digunakan untuk mereaksikan sampel selama pemanasan. Lalu, bagaimana cara TGA membaca perubahan massa sampel? Mari kita lihat skema timbangan pada TGA. Pada dekomposisi sampel, terjadi perubahan massa baik pertambahan atau pengurangan. Akibatnya, batang penyangga cawan akan berubah posisi menjadi naik atau turun dari posisi semula. Sistem kompensasi timbangan akan mengembalikan batang penyangga cawan ke posisi semula. Sistem kompensasi memiliki sistem optik yang terhubung dengan batang penyangga cawan sampel. Akibatnya, jika massa sampel pada cawan berkurang atau bertambah, batang penyangga akan berubah posisi dan secara langsung, sistem deteksi optik juga berubah, sehingga dapat terdeteksi besar massa sampel.
Hasil pembacaan akan dibaca dan disajikan dalam kurva TGA dengan perubahan massa berada pada sumbu Y dan temperatur pada sumbu X. Contohnya adalah dekomposisi kalsium oksalat. Terlihat bahwa terjadi 3 pengurangan massa dari kalsium oksalat. Yang pertama adalah pengurangan air, yang kedua adalah pengurangan karbon dioksida, dan yang ketiga adalah pengurangan karbon dioksida, sehingga hasil akhir pembakaran adalah kalsium oksida. Setaram adalah salah satu produsen alat analisis termal, termasuk alat analisis termografimetri. Berikut akan ditampilkan beberapa jenis alat dari TGA. Oke, sekian pemaparan dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Untuk pertanyaan dan konsultasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami. Sampai jumpa.